Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran matematika secara virtual di Madrasah Tsanawiyah Kanjeng Sepuh Sidayung Gresik. Mudah-mudahan kalian semua pada kesempatan kali ini selalu dikaruniai oleh Allah kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan tuntas sampai akhir materi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas pada materi inti, marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih. Siswa-siswi sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat kartesius. Diharapkan setelah pembelajaran kali ini kalian memiliki pengalaman belajar, yaitu menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Kita mulai dari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba perhatikan titik-titik pada bidang koordinat berikut sini ya. Ini sudah di 7, ini sumbu X yang mendatar, yang vertikal sumbu Y. Ini ada titik A. Nah, sekarang bagaimana posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, perhatikan. Posisi titik A berjarak 1, 2, 3, 4. Berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 1, 2, 3 satuan dari sumbu X. Itu posisi titik A. Sehingga bisa ditulis koordinat titik A adalah 4,3 jarak terhadap Y, jarak terhadap X gitu. Berikutnya titik B. Bagaimana posisi titik B? Ternyata dia berjarak 7 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu X, 1, 2, sehingga ditulis koordinat titik B adalah min 7,2. Karena ada di sebelah kiri sumbu Y, maka diberi negatif. Berikutnya, lagi misalnya ada titik P. Bagaimana posisi titik P? Berjarak 1 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap sumbu X. Nah, kalau ditulis koordinat titik P adalah negatif 1 karena di sebelah kiri sumbu Y, negatif 6 karena di bawah sumbu X gitu. Misalnya lagi titik Q. Bagaimana posisi titik Q terhadap sumbu Y dan sumbu X? Posisi titik Q berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terhadap sumbu Y dan 5 satuan terhadap sumbu X. Sehingga koordinatnya ditulis 8, negatif 5. Begitu ya. Catatan anak-anak, titik Z memiliki koordinat Z, A, B. Itu berarti titik Z memiliki koordinat XA dan koordinat YB. Jadi A, B ini berarti koordinat X-nya itu A, koordinat B-nya Y. Kalau dulu dinamakan absis dan ordinat. Kalau sekarang koordinat X dan koordinat Y. Lanjut. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian kuadran, anak-anak. Di dalam sistem koordinat kartesius nanti dibagi 4 kuadran atau wilayah. Yang kuadran pertama wilayah sini, ya. Nilai koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya juga positif tujuannya ini. Kemudian kuadran 2 sebelah sini, ya. Nilai X-nya negatif, nilai koordinat Y-nya positif. Kemudian kuadran 3 sebelah sini, koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya negatif. Kemudian kuadran 4,
Ini koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya negatif. Itu pembagian kuadran, berlawanan arah dengan jarum jam. Jangan sampai lupa nanti kalau terbalik jadi salah nanti ya. Berikutnya kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal anak-anak ya. Untuk menentukan posisi titik maka perhatikan konsep dasar berikut ini ya. Melangkah ke kanan itu bernilai positif. Jadi ya, jadi jika titiknya melangkah ke kanan itu bernilai positif. Melangkah ke kiri bernilai negatif. Melangkah ke atas bernilai positif. Melangkah ke bawah bernilai negatif. Nah, sekarang prakteknya pada bidang koordinat. Ini pusat koordinat 0,0 ya. Ini ada titik P. Ya, bagaimana posisi titik P ini terhadap pusat koordinat ini? Ya kita lihat posisi titik P terhadap pusat koordinat. Nah, berjalannya dari mulai terhadapnya anak-anak ya. Kalau terhadapnya dari pusat koordinat berarti berjalan menghitungnya dari pusat koordinat. 1, 2, 3, 4 berarti 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 ke atas. Ke kanan positif, ke atas positif. Berarti posisi titik P terhadap pusat koordinat ada pada koordinat 4,7 begitu ya. Perhatikan terhadapnya. Lagi misalnya ini ada titik M. Bagaimana posisi M terhadap pusat koordinat? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kiri. 1, 2, dan 2 satuan ke atas. Ke kiri negatif, atas positif, berarti koordinat titik P adalah negatif 6,2. Itu posisinya ya, koordinat titik P pada posisi negatif 6,2 jika dilihat terhadap pusat koordinat. Lanjut. Berikutnya kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik tertentu yang lain. Ini sudah ada contoh beberapa titik pada bidang koordinat anak-anak ya. Misalnya ada pertanyaan, posisi titik B terhadap titik A bagaimana? Nah, kuncinya adalah perhatikan ini. Pertanyaannya posisi titik B terhadap titik A, terhadap titik A, maka menghitungnya mulai dari A ya. Dari A ngitungnya, karena terhadap titik A. Kita lihat dari titik A, ini titik A ini ya. Nah, itu ya. 1, 2. 2 satuan ke kiri. 1, 2. 2 satuan ke bawah. Maka dapat ditulis koordinat titik B terhadap titik A adalah negatif 2, negatif 2. Jadi posisi titik B terhadap titik A adalah pada kuadrat, pada koordinat negatif 2, negatif 2. Itu ya, tulisannya ya. Lagi misalnya, tentukan posisi titik P terhadap titik F. Titik P terhadap titik F ini ya. Ya kita lihat. Ya, kita mulai dari F karena terhadapnya titik F. Berjalannya ke kanan ke kiri dulu anak-anak ya. Ke kanan ke kiri dulu. Untuk supaya tidak terbalik sampai dalam menentukan koordinatnya. Ke kanan 1 satuan. Terus dilanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah 6 satuan. Ke kanan ke bawah. Maka koordinat titik P terhadap titik F adalah 1, negatif 6. Itu cara menentukan posisi titik terhadap titik yang lain. Atau daerah yang lain, pada daerah yang lain. Misalnya wilayah desa sampean dinyatakan dalam bidang koordinat. Ada masjid, ada musola, ada madrasah, ada rumah kalian. Maka cara menentukan posisinya seperti itu.
Alternatif lain yang dapat dilakukan untuk menentukan posisi titik terhadap titik lain bisa menggunakan konsep aljabar berikut ini anak-anak ya. Posisi titik A B terhadap titik B, X, Y adalah A min X, B min Y. Jadi dikurangi langsung saja ya. Jadi yang terhadapnya tadi menjadi pengurang. A min X, B min Y ya. Contoh misalnya, tentukan posisi titik G 2, -3 terhadap titik asal 0,0, titik H 4,8. Kalau tidak punya, kan agak rumit kalau kita harus menggambar bidang koordinat dulu ya. Maka menyelesaikannya bisa menggunakan bentuk aljabar seperti ini. Tinggal digunakan, diselesaikan saja ya. Posisi G terhadap 0,0 adalah ya tinggal dikurangi 2 dikurangi 0, -3 dikurangi 0. Jadi 2, -3 posisinya. Nah, atau kalau dibaca 2 ke kanan, 3 ke bawah. Jadi kalau yang depan itu kanan kiri, kalau yang belakang atas bawah. Posisi G terhadap H, ya tinggal dikurangi 2 dikurangi 4, -3 dikurangi 8. Ketemu -2, -11. Berarti 2 ke kiri dan 11 ke bawah. Posisi G terhadap H adalah 2 ke kiri, 11 ke bawah. Demikian ya. Mudah anak-anak ya. Nah, demikian anak-anak penjelasan tentang sistem koordinat kartesius. Nanti ada materi lagi yaitu memahami tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bisa kalian baca di buku siswa halaman 58 dan 63. Sudah ada di kelas 7 dulu anak-anak ya. Untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami materi ini, silakan kalian coba uji kompetensi 2 buku siswa halaman 66 sampai dengan 69. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan mudah-mudahan kalian diberikan pemahaman, kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.